Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilin Abjul, saya dari Universitas Pohuwato. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang humas atau hubungan masyarakat. Humas adalah seni menciptakan pengertian publik yang baik atau disebut dengan goodwill, sehingga bisa memperdalam tingkat kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Selain pengertian itu, humas dapat pula didefinisikan suatu proses yang secara kontinu dari usaha manajemen untuk memperoleh kemauan baik dan pengertian dari pelanggan, pegawai dan publik yang lebih luas. Seorang humas melakukan analisis dan memperbaiki diri serta menjadikan pernyataan keluar. Kemudian ada tujuan dari humas atau yang disebut dengan hubungan masyarakat, yaitu meningkatkan partisipasi, dukungan dan bantuan secara nyata dari masyarakat, baik itu dalam bentuk tenaga, sarana dan prasarana maupun dana demi kemudahan dan terlaksananya tujuan organisasi. Membuat rangsangan dan menghidupkan kembali rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat terhadap berlangsungnya program organisasi secara efektif dan efisien. Menjadikan masyarakat ikut serta dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, menegakkan dan mengembangkan citra yang menguntungkan untuk organisasi kepada para pemimpin atau stakeholdernya dengan sasaran yang terhubung, yaitu publik internal dan publik eksternal, lalu membuka peluang menjadi lebih luas kepada para pemakai produk atau lulusan dan pihak yang berhubung untuk partisipasi dalam meningkatkan mutu organisasi. Selanjutnya ada prinsip humas atau hubungan masyarakat, antara lain yaitu hubungan masyarakat bekerja dengan dasar fakta, bukan fiksi. Hubungan masyarakat adalah suatu perihal sosial, bukan perihal personal. Humas wajib merealisasikan program usaha dalam mencari dukungan masyarakat terhadap kebijaksanaan dan program lembaga yang diwakili. Humas dilarang menipu atau membohongi media massa. Humas harus menjadi bisa komunikator yang berguna dalam arti yang benar. Humas harus menjadikan landasan aktivitasnya kepada penelitian ilmiah pada bidang pendapat umum. Humas dapat bekerja sama dengan para ahli di bidang lain. Humas wajib menjelaskan masalah tentang krisis yang diterima lembaga yang diwakilinya. Kemudian ada tugas dari humas atau hubungan masyarakat. Menurut Hadari Nawawi dari Martin Hadari, yaitu membagikan secara luas informasi perihal suatu gagasan supaya maksud atau tujuan dan manfaatnya diketahui oleh berbagai pihak di masyarakat. Menyiapkan bahan yang terkini tentang sesuatu yang hendak dikomunikasikan pemimpin kepada masyarakat atau pihak tertentu dalam pidato, wawancara, ceramah, pemasaran seminar, dan lain-lain. Bahan tersebut dapat berupa konsep atau makalah yang sebelumnya sudah dibaca dan diketahui isinya oleh pemimpin. Menyerahkan informasi yang jelas yang telah disampaikan administrator atau pemimpin kepada masyarakat pihak yang terhubung. Membuat susunan dan menjadikan berkembang rencana yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang diberikan kepada administrator atau pemimpin untuk memperoleh persetujuan. Kemudian manfaat dari humas. Menurut Frank Jeffkin, yaitu manajemen krisis dalam beberapa masa belakangan ini, hampir semua organisasi
pernah mendapatkan krisis hingga kalangan pimpinan dan pihak manajemen mulai sadar mereka membutuhkan kesiapan dan persiapan untuk mengatasi berbagai masalah mendesak yang utamanya berkaitan dengan hubungan pers. Oleh sebab itu, tiap organisasi harus membentuk tim manajemen krisis yang permanen. Penerbitan desktop, sistem penerbitan desktop sebenarnya sangat bermanfaat, namun lebih membutuhkan operator yang mempunyai dedikasi dan waktu editor dibanding metode editing konvensional yang masih memakai pensil, tumpukan kertas, dan juga logam pembentuk huruf. Identitas perusahaan, tugas membuat identitas perusahaan biasanya tanggung jawab staf humas karena hal itu menyangkut semua aspek organisasi secara menyeluruh dan menjadi bagian terpenting dari semua komunikasi yang dijalankan organisasi. Hubungan parlemen, dalam hubungan ini adalah hubungan antara beberapa organisasi baik secara langsung maupun dengan perantara konsultan, terus dengan pemerintah, parlemen atau birokrat dari beberapa departemen dan instansi pemerintah. Kemudian ada contoh dari humas atau hubungan masyarakat, yaitu humas media cetak. Pada umumnya humas media disusun atas proses yang mana dilaksanakan dengan rilis pres ke banyak surat kabar yang ada. Seringkali humas ini melakukan promosi apabila ada perubahan dalam perusahaan, meluncur produk maupun layanan baru. Humas media audio visual, humas audio mempunyai esensi yang hampir serupa dengan humas media cetak. Informasi yang diberikan ke program yang berhubungan dengan tema promosi, radio dan televisi adalah contoh humas media atau visual. Humas media online ini semakin berkembang dan maju dan telah diaplikasikan dalam berbagai bentuk. Suatu informasi ditulis dan dimaksimalkan dengan kata kunci yang berhubungan dengan produk dan bisnis. Selanjutnya, informasi tersebut dimasukkan di blog atau website yang hasilnya akan dimuat dalam mesin pencarian. Demikianlah telah dijelaskan tentang pengertian humas dan fungsi, tujuan, prinsip, tugas, lalu manfaat. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to